Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi desa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Septi, NPM 19755008, bersama teman-teman saya, Aulia Balkis, NPM 19755009, Hania Desita, NPM 19755016, Revita Lutfina, NPM 19755033. Menurut Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memiliki peran yang sangat penting bagi desa itu sendiri. Dapat ditarik secara garis besar bahwa Undang-Undang Desa ini membantu mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Ketiga, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Undang-undang ini juga menggunakan dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa, yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. 4. Undang-undang desa dapat menjadi titik balik dalam mengembalikan kemandirian desa dalam membangun dirinya secara mandiri. Yang kelima, dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Prosedur penyusunan APBD Desa. APBDes dibuat dan disusun selambat-lambatnya mulai bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan selesai menjadi Perdes paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum tahun anggaran berjalan. Adapun tahapan dalam membuat APBDes itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Kepala Desa membentuk tim penyusun APBDes yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pemimpin lembaga kemasyarakatan desa dengan ketua sekretaris desa. Yang kedua, tim penyusun APBDes melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RKP desa yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah rancangan APBDes. Yang ketiga, sekretaris desa atas nama tim penyusun APBDes menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa. Yang keempat, kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Yang kelima, BPD melakukan pembahasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara tertutup. Dan yang keenam itu ada BPD menyepakati atau tanpa revisi atau dengan revisi atau menolak dengan alasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara terbuka. Dalam hal terjadi penolakan oleh BPD, maka Kades harus merevisi RAPBDes-nya untuk kemudian disampaikan ulang kepada BPD dan kepala desa hanya boleh melaksanakan kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah. Yang ketujuh, setelah RAPBDes disepakati oleh BPD, maka Kades menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes. Yang kedelapan, Kepala Desa menyampaikan ke Bupati melalui camat untuk dievaluasi, bersamaan dengan Kades menyampaikan Perdes APBDes ke Bupati. Sekdes mengundangkan rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes. Bersamaan dengan itu pula, Sekdes menyusun rancangan peraturan kepala desa untuk penjabaran APBDes. Dan selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan Perdes APBDes harus sudah terbit Perkades APBDes. Yang kesembilan, Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDes. Hasil evaluasi Bupati harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Manakala hasil evaluasi tindak
tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa sampai batas waktu sebagaimana ketentuan, maka Perdes APBDes tersebut dinyatakan tidak sah dan harus diajukan lagi evaluasi. Apabila 20 hari Bupati tidak menyampaikan evaluasi APBDes, maka APBDes tersebut dinyatakan sah atau berlaku. Yang ke-10, pemerintah desa dan APBD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat melalui forum, sarana, dan media yang mudah diakses masyarakat. Pengelolaan keuangan desa. Jadi, keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dilakukan pengelolaan terhadap keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan pengelolaan keuangan desa ini diperiodisasi 1 tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Tahapan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, yaitu perencanaan keuangan desa. Kedua, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, penatausahaan. Dan yang keempat, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan desa. Jadi, dalam penyusunan RPJM desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah tersebut diikuti oleh pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan sebagainya. RPJM ini ditetapkan paling lama 3 bulan setelah pelantikan kepala desa. Sedangkan RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa yang disusun oleh pemerintah desa. Rancangan RKP desa berisi uraian seperti evaluasi RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola desa. Prioritas program kegiatan dan kegiatan desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa. Perencanaan program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan, penugasan, dan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan masyarakat. Rancangan RKP desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. RKP desa memiliki prioritas program dan kegiatan yang didanai seperti pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, bantuan keuangan dari pemerintah daerah, provinsi, dan kota kabupaten. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip yang ditaati. Prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas daerah dan pencairan dana ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Dan seluruh pengeluaran serta penerimaan harus didukung oleh bukti lengkap dan sah dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa. Dalam pelaksanaannya, pendapatan desa yang diperoleh
bisa bersifat pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Selain itu juga pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah, supra desa, dan juga terdapat pendapatan lain-lain yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu ada penata usahaan. Penata usahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan bendahara desa yang melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Pencatatan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan kronologis dan bisa dilakukan dengan cara sederhana berupa pembukuan. Dalam hal penata usahaan, penerimaan dan pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Buku kas pembantu pajak yang berguna untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak, dan pencatatan pengeluaran berupa penyetoran pajak kas negara, dan buku kas bank yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank atau transfer. Yang keempat yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan ini selanjutnya adalah pelaporan keuangan desa. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan yang bersifat periodik semester atau tahunan dan disampaikan ke bupati atau wali kota ataupun BPD. Laporan kepada bupati wali kota disampaikan melalui camat yang berupa laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB desa, laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa, serta laporan realisasi penggunaan dana desa. Sedangkan laporan kepada BPD meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya ada struktur APB desa. Jadi APB desa memiliki 3 cabang, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan itu ada 3 poin, yaitu PAD desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja terdapat 5 poin, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan tak terduga. Yang ketiga ada pembiayaan, itu ada 3 poin, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Di bagian PAD desa itu ada hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, lain-lain PAD desa. Yang bagian transfer yaitu ada dana desa, BHPR daerah, ADD, Banko APBD provinsi, bantuan keuangan APBD kabupaten. Dan pendapatan lain-lain itu terdapat hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah. Selanjutnya ada belanja. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa.
Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Jadi kelompok belanjanya itu ada penyelenggaraan penerima desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja tak terduga. Selanjutnya belanja kegiatan masing-masing kelompok. Bagian pegawai, barang dan jasa, dan modal. Yang terakhir yaitu ada pembiayaan. Jadi, pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Bagian penerimaan pembiayaan itu ada sisa lebih perhitungan anggaran atau SIL PA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu ada dua, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Kemudian prosedur teknis keuangan desa atau SOP desa. Di sini terdapat pelaksana kegiatan, kemudian kaur keuangan, sekretaris desa, dan kepala desa. Kemudian kaur keuangan akan mendapatkan angka yang pasti yang harus ditarik di bank dalam hal kegiatan pelaksanaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah hierarkinya. Yang pertama, pelaksana kegiatan mengajukan SPP dengan mengisi format ke kaur keuangan. Kemudian berkas diterima oleh kaur keuangan dan menginput SSP di aplikasi Siskedes sampai printout hasil Siskedes. Kemudian yang ketiga, kaur keuangan meminta tanda tangan pelaksana kegiatan di SPP yang terprintout di Siskedes. Keempat, setelah tanda tangan pelaksana kegiatan, kaur keuangan menyerahkan SPP ke sekretaris desa untuk diverifikasi. Yang kelima yaitu sekretaris desa mengembalikan dokumen SPP yang sudah diverifikasi ke kaur keuangan. Selanjutnya, kaur keuangan menyampaikan SPP yang sudah diverifikasi sekretaris desa untuk disetujui. Kemudian kepala desa mengembalikan SPP yang sudah disetujui tersebut ke kaur keuangan. Dan kemudian yang terakhir, kaur keuangan akan mendapat jumlah yang harus ditarik dari bank untuk menjadi uang tunai dalam pelaksana kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.